Jadi dari tim komite medik sudah tercapai beberapa poin kesepakatan. Nanti mungkin tinggal kita serahkan ya. Kemarin sudah diedit sama Mbak Sinta. Prinsipnya untuk tarif visite kita sudah menyeragamkan. Jadi cuma ada visite oleh dokter umum atau visite oleh dokter spesialis. Tidak ada lagi kita kelas. Jadi kelas 3, 2, 1 PIP tidak ada. Hanya ruangan khusus. Jadi visite ruangan atau ruangan khusus. Kalau visite ruangan kemarin kesepakatannya kalau untuk dokter umum, karena biasanya posisi dokter umum itu ketika di ruangan dia sebagai konsulen dokter jaga ruangan ya. Jadi setiap mereka datang kemanapun mereka akan dibayar 50.000. Sedangkan untuk spesialis visite terhadap ruangan biasa di ruangan manapun mau kelas 3 sampai PIP itu adalah 100.000. Untuk ruangan khusus isolasi dan HCU, kalau nanti kita punya HCU, itu akan 150.000 dan ICU, NICU atau PICU itu 200.000. Kemarin juga sudah ada kesepakatan untuk pengeluaran kalimat pelayanan dokter gigi, dokter umum itu digabung dengan pelayanan rehabilitasi medik dan gizi ya, karena memang secara hierarki pun profesi kita berbeda antara dokter umum dan dokter gigi mungkin sama selevel, tapi dengan rehab medik sama gizi kita tidak bisa memposisikan sama sehingga tarifnya pun berbeda. Jadi ada kemarin usulan untuk maju seperti itu. Kemudian ada beberapa poin yang kemarin disusun itu yang sudah kita temukan titik temunya. Jadi cuma ada satu tarif. Misalnya kayak kemarin RJP, ada RJP di IGD, ada RJP di ICU, ada RJP di mana-mana, itu kita cukup satu tarif RJP. RJP dimanapun tarifnya seperti itu, termasuk resusitasi segala macam. Jadi kita sudah bikin buat kesepakatan yang sama. Tidak ada lagi perbedaan antar ruangan. Kemudian yang belum ini ada dua, satu yang masalah jasa pelayanan untuk kamar operasi. Karena mungkin Pak Rento masih belum mengajak kami tim anestesi juga untuk rapat ya, untuk pelayanan kamar operasi. Kemudian yang kedua adalah pelayanan oksigen untuk persalinan. Baik itu persalinan normal perpaginam atau persalinan perpaginam yang patologis atau dengan bantuan alat seperti vakum atau segala macam itu, tapi sudah saya sampaikan ke Dokter Rudi agar didiskusikan dengan Dokter Daniel untuk dibuat single tarif. Jadi tidak lagi pakai kelas, saya bilang. Nanti berapa yang kalau perpaginam normal berapa oleh dokter, berapa oleh bidan, yang patologis atau yang dengan bantuan alat itu berapa yang perpaginam, berapa yang oleh bidan, berapa yang oleh spesialis. Dokter Rudi sudah menyanggupi itu. Kita tinggal menunggu yang dua itu rasanya. Untuk komite medik semuanya udah disepakati ya. Bahkan yang termasuk intubasi kemarin yang beda-beda kita juga udah sepakat harga sama. Jadi intubasi dimanapun dilakukan oleh siapapun cuma ada dua pilihan, intubasi yang dilakukan oleh dokter umum artinya intubasi tanpa penyulit atau intubasi yang harus memanggil dokter spesialis atau yang dilakukan oleh dokter spesialis, maka itu intubasi dengan penyulit. Jadi cuma ada dua tarif itu. Kalau yang lain kayaknya udah diajukan ya sesuai ini. Berarti yang belum, kalau dilihat dari sana yang masih berdasar kelas itu cuma tinggal operasi, tindakan medik operatif, tindakan medik itu pelayanan persalinan ya, oksigen, kayaknya cuma itu. Nggak tahu kalau yang lain masih ada kelas ya. Monggo dibicarakan lagi, didiskusikan lagi mungkin antar profesi di sana, berapa maunya tarif di sana. Kalau dari komite medik sih cuma itu kemarin kesepakatannya, kita sudah memperbaiki usulan tarif baru berdasarkan kesepakatan kita bersama, kayaknya sudah ada di revisi Mbak Sinta, atau mungkin nanti akan saya datangin Mbak Sinta untuk membuat yang baru untuk diajukan ke Pak Martono ya, yang mengumpulkan. Ya, dikasih ke Pak Martono atau Adi bisa. Ya, itu. Oh, kayaknya gizi masih kelas deh, Pak.
Jadi mungkin kemarin kan gizi alasannya kan dokter juga masih kelas gitu kan. Jadi mungkin bisa disampaikan kalau dokter sekarang tidak pakai tarif kelas. Ya, karena yang apa nih tadi sudah disepakati bahwa tarif itu satu. Nah, kemudian yang lain itu sifatnya adalah perbedaan di jasa sarana. Jadi nanti kita tetap pakai kelas, cuma di jasa pelayanan itu nilainya sama, tapi untuk yang jasa sarana nilainya beda, karena kan akomodasinya berbeda. Jadi itu yang kita minta untuk semua profesi itu, silakan menentukan jasa pelayanan, ya. Jasa pelayanannya dengan melibatkan siapa saja, nah itu nanti disepakati. Nah, kemudian tadi ada usulan dari Pak Rinto terkait pembagian jasa pelayanan. Nah, saya bilang itu bukan urusan di sini untuk membicarakannya, tapi Pak Rinto berkeras mengatakan bahwa itu harus dipikirkan agar nanti tahu mereka dapat berapa. Nih gimana nih menurut tim ini? Apa di sini dibicarakan apa di tim Remon? Kita Justmed pakai fee for service apa pakai Remon? Nah, itu saya kan nggak tahu tuh ininya. Karena kemarin kalau nggak salah kesepakatannya Justmed itu tidak diremunkan, tapi fee for service. Remon hanya untuk BPJS tahu saya. Nah, kita kan di sini nggak membicarakan pembagiannya kan? Enggak, cuman kalau dia fee for service artinya berapapun yang kita ajukan untuk jasa pelayanan kalau itu disetujui nanti tinggal ditambah jasa sarana kan berapa kemudian di total maka jasa pelayanan itulah yang dianggap sebagai yang bisa dihitung oleh para pemberi pelayanan maksud saya. Karena dia fee for service kan sifatnya. Nah, cuma kan di situ kalau kita lihat di tarif tadi ya. Jadi untuk komponen ntar coba lihat. Nah, di sini dibilang untuk jasa pelayanan ini imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas dasar jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, penunjang medis, atau pelayanan lainnya. Nah, jasa pelayanan sebagaimana sudah ayat 3 terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya. Nah, berarti kan di sini masuk manajemen dan lain-lain. Nah, pembagian berapa-berapanya nggak perlu kita kan yang menentukan? Ya itu dok, makanya kemarin kan usul saya gini, kalau mau enak ya, memang nanti akan keluar usulan itu berapa persen buat manajemen, berapa persen jasa sarana, berapa persen jasa pelayanan. Kalau jasa sarana dia nggak pakai persen Bu Asna, dia sudah dihitung pakai udah ada cara penghitungannya. Jadi yang menghitung itu nanti bagian ABHP keuangan. Masuk mana? ABHP masuk sarana. Masuk jasa sarana. Oh berarti kita jadi tinggal minta. Jadi full udah nggak ngitung yang lain-lain. Jadi ini khusus untuk yang kerja-kerja aja. Kalau gitu manajemen. Aja, kalau prinsipnya fee for service tinggal tanya aja para pemberi tenaga kesehatan pemberi pelayanan mau dibayar jasa berapa, sisanya manajemen berapa persen dari ditambahkan di sana. Jadi misalnya gini, dokter pengen sekali visitnya dia dibayar 100.000 ya. Misalnya. Cuma saya masih belum ngerti apakah yang dimaksud jasa pelayanan adalah yang visit gitu, enggak setahu saya. Jadi misalkan pelayanan rawat inap kan. Tidak, karena di atas itu nanti ada beda itu kan di atasnya ada ininya, ada apa nih? Ntar dulu coba. Tadi kan ada visitnya dibedakan nih. Pasal berapa tadi dia? 9, 8. 8 ya? Atau 8 apa 18 tadi? Nah, ini Bu Asna. Jadi jasa medis itu masuk Bu Asna. Jadi visitor ada di sini. Makanya, jadi Pak, jasa itu tadi untuk jasa pelayanan itu semua yang ada di sini masuk nih.
Jadi misalnya gini Pak ya, pelayanan rawat inap kelas, misalnya kelas PIP ya, pasiennya diagnosanya ini, berarti kan pemeriksaan segini sudah ada kan? Ya kan sudah ditentukan tarifnya, konsultasi berapa, sekian berapa. Yang tidak ada cuma di sini adalah manajemen. Kalau mau ditambahkan, silahkan ditambahkan manajemen berapa. Gitu loh. Tapi tidak mengurangi apa yang sudah diajukan oleh para tenaga kesehatan. Jadi misalkan gini, di sini ada pelayanan misalkan rawat inap, ya misalnya nurse 25.000, apoteker 25.000, misalnya gizi angka 30.000, ada visitor spesialis 100.000, terus nanti di sana ada apa, misalnya dia ada biaya operasi sekian gitu ya. Ya itu diberikanlah kepada yang pemberi pelayanan kesehatan. Untuk manajemen silahkan tambahkan. Itulah akan jadi tarif total kita. Berapa persen maunya dari total? Misalnya total semua pelayanan itu anggaplah misalnya visitor segala macam semua macam itu totalnya misalnya anggaplah 3 juta. Dari 3 juta kalau misalkan dianggap manajemen itu dari semua pelayanan itu dapatnya misalnya 5%, ya berarti kan 150.000. Berarti di situ ada untuk apa kalimatnya di sana dibikin 150.000 di total nanti tarif. Tapi sebenarnya itu masuknya adalah ke manajemen, tapi tidak memangkas jasa yang diberikan kepada tenaga kesehatan, karena yang kita susun jasa yang kita minta udah berusaha sekecil mungkin untuk kita ajukan. Kalau kemudian kita dipotong untuk manajemen segala macam, saya rasa pasti mereka akan minta mengubah lagi data yang kemarin diajukan. Seperti itu. Tapi kalau melihat begini kayaknya Bu Asna, memang kayaknya kita itu harus sudah punya ancang-ancang. Kalau saya pikir ini hampir sama kayak ini, BPJS ini. Cara berpikir begini, artinya begini. Jadi kita kayaknya mesti sudah punya gambaran. Misalnya kalau kayak appendicitis ya, itu akan dirawat berapa hari. Akan ada berapa kali visite. Berapa kali visite dokter, berapa kali visite gizi, berapa. Jadi nanti itu kan jadi paket jadinya. Nah itu yang nggak bisa dok, karena itu akan bikin rugi rumah sakit. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Tapi di satu sisi itu juga bisa menguntungkan kalau dia dirawat lebih cepat daripada hari yang biasanya kan ini. Itu akan berguna untuk pasien BPJS tapi tidak untuk pasien umum. Kenapa? Misalnya appendicitis, kita pakai paket sekian, ya anggaplah paket appendicitis 5 juta. Ternyata dalam perawatannya, namanya pasien umum dok, manja, nggak mau pulang, tanya mereka, nggak bisa dipaksa. Terus pas kita buka, ternyata jadi sesuatu. Nggak menutup kemungkinan, beberapa kasus kita pun ada yang seperti itu. Ternyata paketnya lebih dari 5 juta, kita akan rugi nutupnya di mana. Sementara ini adalah paket pasien umum. Beda kalau BPJS, mungkin kita bisa co-sharing sama yang lain. Beda. Nah, kalau dokter mau mengajukan pasien jasa pasien umum ini sistemnya Remon juga, terus terang dok, mohon maaf, pasti akan banyak dokter yang tidak mau, khususnya para pemegang pisau. Saya jujur bicara di sini karena kalau kebetulan begitu nanti nggak jelas, masih belum ini ya apa? Berarti nanti komponen ininya, komponen apa? Komponen masing-masingnya jadi masih terpisah berarti ya? Iya. Seperti ini dok ya, saya kemarin barusan bayar ya, maksudnya saya bayar selisih untuk bapak saya, dianggap karena bapak saya terakhir dirawat di ruang PIV dengan BPJS kelas 1, sisanya kan dianggap pasien umum kan, ya. Rincian yang keluar di saya memang ada rincian seperti itu. Visit dokter sekian, administrasi dan pelayanan sekian, pelayanan keperawatan sekian, farmasi sekian, itu memang ada rincian seperti itu. Kemudian dia bilang bahwa di sini BPJS, dari klaim BPJS untuk PIP itu cuma bisa di-cover sekian persen. Sisanya berdasarkan total klaim tadi, berarti saya bayar sisanya. Seperti itu. Artinya rumah sakit juga menghitungnya seperti itu, dok. Ada rincian memang seperti itu. Saya baca rinciannya karena saya ngurus administrasinya. Itu di rumah sakit ULIN yang pemerintah. Rumah sakit swasta juga mirip kayak gitu. Di sana saya lihat rinciannya ketika mengurus mertua saya. Jadi memang ada seperti itu rinciannya. Nah, harapannya para dokter juga seperti itu. Kenapa saya tahu?
karena saya baca sendiri di laporan di kwitansi kamar operasinya, bapak mertua saya tuh Berarti jelas. kalau gitu dia nggak punya tarif ya? Karena nanti kayak Enggak. BHP itu nanti kata-katanya sesuai lama perawatan gitu. Iya, jadi yang bisa kita tampilkan adalah sama kayak saya share di rumah sakit RSUD Banjarbaru itu, dia cuma bisa men-share misalkan operasi kecil sedang besar sekian. Jadi kita misalnya nih ada keluarga apendisitis Itu berarti akut, yang dia tampilkan itu apa sebenarnya? Jasa sarana apa? Jasa pelayanan atau jasa apa? jasa pelayanan, Dok. Nah, nanti dia kalau keluarnya berapa totalnya nggak bisa mereka bilang segitu. Misalnya apendisitis akut di situ kan ada rincian operasinya. Enggak, kalau Misalnya mereka bilang itu jasa pelayanan kan ada masih ada rincian lain lagi. ada, Dok. Banyak rinciannya. Jadi kalau kita keluar tuh gini, Dok. Pelayanan kamar operasi, Dok ya. Misalkan pelayanan kamar operasi. Di pelayanan kamar operasi itu sudah ada rincian tuh, Dok. Kalau saya lihat itu. Jasa operator, jasa anestesi, ya. Sekian. Kemudian di sana mereka bilang obat ABHP itu, kamar operasi dan ABHP bius. Itu ada berapa? Ada rincian. Sehingga nanti keluar totalnya sekian. Tapi itu yang saya bayar bukan yang kamar operasi. Ada rincian lagi ICU. ICU, perawatan dengan ventilator sekian hari, sekian. Perawat tanpa ventilator sekian. Begitu pindah ke HCU, HCU sekian. Sekian hari, sekian ini. Udah. Nanti di bawahnya itu ada lagi pelayanan kayak konsultasi apa gitu, rehab medik, ada lagi semuanya baru totalnya segitu. Makanya waktu kita tanya pun berapakah tarif dia kira-kira dirawat di sini, mereka juga nggak bisa bilang, cuma bilang ICU-nya aja itu sehari menghabiskan kurang lebih sekian, operasinya aja sekian, keluarga ngitung sendiri, Dok. Jadi kira-kira misalnya dibilang ICU-nya itu satu hari rata-rata 5 juta, Dok ya, dia bilang seperti itu, operasinya aja ini harganya 30 juta, ya berarti kan karena dia dari ICU setelah operasi balik ke ICU, otomatis keluarga udah tahu dia bayar 30 juta ditambah ICU 3 hari aja, udah 45 juta, belum obat-obatan dan yang lainnya, seperti itu. Cuma itu yang bisa disajikan ke keluarga. Saya juga waktu itu juga dibilang begitu, perharinya aja nih, Dok, kamarnya sekian, visit dokter sekian, ininya sekian. Saya nggak bisa bilang, kira-kira bapak saya kalau ini habis berapa, enggak. Dia cuma bilang sekian, 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 sekian. Udah, keluarga bisa ngitung sendiri kira-kira berapa. Cuma seperti itu yang bisa ditampilkan. Tapi mereka udah bisa bikin rincian bahwa visitenya sekian, lainnya sekian. Tapi tidak masuk gizi dan yang lainnya. Ya udah, berarti kalau gitu memang apa nih perhitungan jasa sarana pun juga berarti sifatnya nanti ini apa paket per hari, tapi susah juga ya. Karena kalau dilihat dari Permenkes ini kan dia menghitung sarana itu jadi begitu, Asna. Jadi seperti kayak BHP gitu ya. Itu dihitung total per apa? Nah, seperti yang saya tampilkan di apa? Di grup itu tadi ya. Ya. Itu kan dia untuk penghitungan jasa sarana itu kan dibagi ini, dibagi apa? Ayat berapa tadi lupa lagi nih, pasal berapa apa nih? aja yang termasuk sarana itu apa aja, apakah BHP masuk sarana? Udah dari sini Pak tadi nih. Saya kira sarana termasuk listrik, gedung dan lain sebagainya. Ya saya mikirnya gitu Pak, sarana tuh itu ABHP sendiri. Enggak, jadi kan ini kita sesuai Permenkesnya pasal 19 ya ntar. Nah ini Pak Bas nih. Pak Bas. Ya. Kelihatan kan? Akomodasi berarti ruangan. Bahan non medis, obat-obatan, bahan alat kesehatan habis pakai. Nah ini cara menghitung. Nah gimana Asna? Cuman ini kayaknya nggak bisa, Dok, kalau untuk pasien-pasien yang ruangan biasa ya. Tapi mungkin ini bisa untuk pasien yang pelayanan seperti persalinan itu bisa.
saya udah bilang sama Dokter Rudi gini tadi cara ngitungnya, sama Dokter Rinto. Kayaknya Pak Rito belum nggak deh, waktu itu di grup sempat saya share. Jadi saya memang memperhitungkan seperti ini. Jadi saya bilang gini, itu coba di misalkan pelayanan kamar operasi dok ya. Jadi saya mintanya gini, itu coba dihitung ABHP kita habis berapa ya, ABHP kita habis berapa untuk satu kali operasi gitu. Saya bilang anestesi sudah keluar karena kita pakai paket, mereka bayar seperti obat biasa, dan anestesi pun juga nggak mahal sekarang saya bilang, karena setelah saya hitung-hitung untuk operasi paling besar sendiri itu nggak sampai 1 juta. Pernah Mbak Aquarina hitungkan untuk operasi 4 jam dengan gaya intubasi itu nggak sampai 1 juta waktu itu. Nah, terus saya bilang yang masuk di anestesi juga ada namanya sarung tangan segala macam, betadine, alkohol, sampai saya bilang gitu, termasuk sterilan ruangan yang pakai anios itu dihitung. Jadi misalnya saya bilang 1 bulan menghabiskan anios sekian misalnya ya. Saya udah bilang sama tim Oka berapa pasien minimal dalam 1 bulan. Jadi 1 pasien kira-kira berapa itu untuk sterilan segala macam, termasuk air, listrik segala macam dihitung. Nanti akan ketemu obat ABHP sekian, termasuk listrik sekian. Misalnya ketemunya nanti setiap kali operasi itu misalnya ketemunya anggaplah 1 juta atau 2 juta, 1,5 juta atau 2 juta, anggap 2 juta. Maka saya bilang itu KIP sebagai jasa sarana. Nah, jasa pelayanan kita adalah kita rundingkan tim Oka. Itu maunya dokter operator sama anestesi dibayar berapa untuk operasi sedang, kecil, besar. Jadi misalnya operator misalnya minta 1 juta, anestesi 500 berarti kan 1,5 juta. 1,5 juta tambah di sana berarti 3,5 juta kan dok. Nah, anggaplah di sana ada manajemen, maka itu bisa dihitung. Misalnya manajemen dari 1,5 juta harus masuk ke sana. Misalkan ada manajemen anggap 10% 150.000, berarti 1,650.000 ditambah 2 juta, maka totalnya jadi 3,650.000 misal operasi kecil. Di situ sudah jelas pembagiannya, sarananya keluar 2 juta, operator sama tim OK-nya 1 juta, misalkan anestesi sama tim anestesi sama penatanya 500.000, terus ada manajemen 150, tinggal manajemen membaginya gimana, kemana aja gitu. Tapi udah jelas ini dalam sekali operasi kecil, seperti itulah perhitungannya. Saya udah minta tim OK seperti itu. Cuman ini paling tuh kayaknya belum menghitung. Kalau saya kalau tim OK, Pak Suryadi sama Pak Husairi sudah saya suruh menemui Teguh, terus menghitung rata-rata berapa pasien situ, nanti berapa steril ruangan, berapa ininya semua minta dihitung saya, termasuk betadine, alkohol kira-kira habis berapa gitu. Itu dihitung semua. Baru kita bisa ketemu tarifnya berapa sekali operasi kecil, sedang, besar, khusus. Bahkan saya minta untuk ABHP hitunglah, karena ABHP itu ada benang ya dok ya, maka hitunglah operasi kecil yang paling banyak memakai biaya. Kalau nanti ternyata tidak sampai habis segitu, ya itulah keuntungannya rumah sakit. Seperti Berarti itu. itu masih nggak bisa sesuai sama ini ya, nggak bisa sesuai sama Permenkes ini. Ya, tempat Permenkes ini penjelasannya mungkin juga bisa kita baca ayat 2 ini. Komponisi sarana sebagian yang merupakan golongan oleh rumah sakit menggunakan akomodasi. Ini mungkin bisa difixkan dengan metode yang disarankan tadi, misalkan 1 bulan sekian pasien, akomodasinya tadi dia akomodasi sekian dibagi sekian pasien tadi ketemu, itu bisa. Terus bahan non medis ini tentunya sesuai dengan yang dipakai, kalau menurut saya tidak bisa difixkan. Iya benar dok, makanya perlu perhitungan kita. Ada yang bisa dipaketkan. Gini Pak Bas, kalau dia dibilang tidak bisa dihitung, berarti nggak bisa dimasukin di tarif kan? Berarti bahasa di tarif itu adalah sesuai pemakaian. Ada satuan ya Pak. Jadi ini kan misalkan VCT 1 kali VCT sekian, terus BHP-nya ya per BHP apa satuannya kan gitu. Ya nggak ada. Nggak ada. Kalau ada Pak Bas. segala macam nggak ada. Yang ada bisa dipaketkan.
Kalau paket yang kecil, jasa sarana sedang, kan prasarana bisa. yang susah, makanya kalau kamar operasi bisa. Saya bahkan nyampaikan ke Dokter Rudi, nanti kalau mau menghitung tarif persalinan normal, saya bilang atau yang patologis, saya bilang, Ruth coba tanya bidannya, kira-kira kalau 1 kali menolong persalinan menghabiskan kasa berapa? Ya gitu aja. Paket kecil, sedang, Menghasilkan besar. kasa berapa, betadine berapa, handscoon berapa, ya kan? Terus nanti kira-kira untuk sterilannya butuh berapa cc, itu kan nanti ketemu tuh VK, misalkan 1 bulan menghabiskan, anggaplah untuk disinfektan sekian, handscoon sekian, anggap listriknya nanti berapa dimasukkan ke sana, kasa sekian, ketemu Dok. Nanti Jasa ketemu sarana paket operasi. jasa sarana prasarana 1 kali persalinan itu, 1 orang pasien persalinan itu misalnya ketemunya anggaplah 500.000 Dok ya. Ketemu 500.000. Nah, nanti kita tinggal di situ. Dokter kalau ditolong bidan minta berapa? Misalnya bidan minta 300.000, berarti kan sarana sama jasa pelayanan itu sebenarnya 800.000. Tapi karena kita ada manajemen, kita bisa tambahkan di sana seolah jasa pelayanannya lebih besar. Anggap 10% misalnya 300.000, 30.000. Berarti 330 tambah yang sarana prasarana tadi. Tarifnya yang akan muncul adalah tarif persalinan normal ditolong oleh bidan sekian. Tapi kita sudah tahu hitungannya di sana. Sarana Itu kan prasarananya belum ruangan kan? Belum. Iya, Itu paket yang kecil. bisa kita bilang memang seperti itu, Dok. Persalinan normalnya aja, Bu. Atau misalkan biaya persalinan aja kalau nggak ada masalah, kalau nanti misalnya pasiennya bilang saya maunya ditolong oleh dokternya, nggak mau oleh bidan, kan bisa ya. Sekian. Nah, tergantung nanti berapa lama di ruangan segala macam. Yang ruangan sama di luar obat dan ruangan. Biasanya kalimatnya gitu, Dok. Ininya aja sekian di luar obat dan ruangan. Itu yang bisa kita bilang. Itu yang saya maksud persatuan seperti itu, Pak. Jadi misalkan obat minum dia, kan kita nggak bisa ya, kadang-kadang pasien umum itu dia bilang gini, saya mintanya obat yang bagus Dok, yang paling paten. Ada juga yang bilang saya mintanya obat yang biasa aja Dok. Nggak mungkin dokternya maksa kayak gitu kan. Itu sesuai permintaan, namanya pasien umum Dok. Saya aja kadang bius, padahal obat biusnya sama, pasien suka bilang gitu karena dia umum. Dok, saya minta obatnya yang paling bagus, paling paten, sekiranya nggak nyeri. Saya bilang pada obatnya sama juga, tapi gitu, sama dokter bedahnya minta yang paling bagus. Kita nggak bisa kalau obat mempakaikan gitu. Kalau BPJS bisa. Tapi ada pasien yang bilang, karena misalkan uang terbatas, bisa nggak sampaikan ke dokternya, saya obatnya biasa aja. Juga ada yang gitu. Ke ICU, saya pernah digomongin keluarga pasien gitu, karena dia umum. Dia mau nebus, tapi mintanya yang biasa aja. Bisa Pak per paket, tapi per paket. Satuannya paket. Cuma kan rasanya karena kalau dia beli langsung, dia kan nggak masuk di tarif jadinya. Enggak, makanya kita bilangnya di luar obat. Kalau ruangan kan dia udah dapat gambaran berapa per hari. Nah, padahal di sini katanya obat-obatan masuk nih. Susah kan juga bisa ya. Kalau obat-obatan yang tindakan Dok, pelayanan operasi, persalinan gitu masuk Dok. Oh gitu. Kalau yang ini enggak. Jadi kalau memang obatnya di luar itu enggak. Kayak benang gitu ya. Terus itu saya bilang kayak benang, atau misalkan ini enggak. Ya, berarti nanti itu harus ada apa nih, item yang tidak merupakan bagian daripada Pelayanannya. Ya, bukan bagian dari artinya kan tadi Buasnya baru contohin persalinan tuh, yang lain-lain gimana? Oka kayak gitu Dok. Nanti operasi gimana, misalnya operasi kecil? Bisa fix nggak? Saya bilang tadi kan operasi kecil, misalkan kayak tadi ya rinciannya, tarifnya operasi kecil anggaplah kayak tadi 3 juta berapa tadi? 3.150 ya? Iya ya, 650 ya. 3.650 kan? Nanti kita bilang ini tarif operasinya aja tuh 3.650. Nah, terus ibunya mau dirawat di mana? Misalnya dia bilang di kelas 1, Dok ya. Di kelas 1 itu bisa dipaket, Dok. Kelas 1 itu 1 harinya sekian. Kenapa? Karena ruangannya aja sekian ratus. Oh, kalau begitu kayaknya berarti tarif kita nggak bisa lagi tuh Adi, yang seperti saya bilang, dikeluarkan aja semua, jadi tetap aja dipisah antara sarana itu sama jasa. Karena kan nanti dia akan jadi unsur tersendiri.
tadi itu saya berpikirnya kan dia menggabung seperti kayak di Ansal. Di Ansal itu kan di kirinya ada jasa pelayanan, di sebelah kanannya itu ada jasa sarana. Tapi perhitungannya tetap kayak gitu dok, nanti dia hitung-hitungannya dokternya besar loh di Ansal dibandingkan kita. Dengan tarif yang hampir sama loh ya, yang diterima oleh itunya beda. Saya juga nggak ngerti hitungan kita selama ini gimana, tapi saya pernah tanya-tanya sama mereka, beda hitungannya. Kalau saya hitung sih kayaknya mereka udah kesepakatan bahwa maunya operator sekian, ani sekian misalnya gitu ya. Iya, baru mereka menambahkan unsur lain masuk di jasa pelayanan itu. Jadi seolah-olah misalkan jasa pelayanan, anggaplah jasa pelayanan ini misalkan 2 juta. 2 juta tuh mereka sebenarnya sudah punya fix hitungan itu. Dokternya ini sekian, ini sekian. Tapi visit tetap mereka. Bisa. Bisa, visit tetap per hari sekian. Yang jadi masalah adalah kalau dia ada kegawat daruratan di ruangan. Artinya dia memanggil tim kodlu, manggil dokter umum, segala macam. Tapi kalau visitor sehari-hari kan bisa kita hitung ya, 1 hari di ruangan kelas 1 misalnya ya. Kelas 1 kita bilang anggaplah, kan single tarif semua nih dok, dokter 100 kan, nurse sama apoteker 25, 50, saya nggak tahu gizi berapa ya. Terus misalnya ruangannya anggaplah kelas 1 misalnya berapa, 200 ya. 200, berarti kan sudah 400, anggaplah gizi 50, 450 kan. Sebenarnya untuk ruangannya. Tetap aja kita kalau yang apa nih yang sifatnya dia akan berbeda berdasarkan hari ya nggak usah dimasukin di tarif. Nanti berarti penjelasannya begitu aja. Nggak bisa. Ya udah berarti kalau yang gitu yang kita cantumkan adalah ininya aja apa? Yang bisa pakai jasa sarana emang misalnya sepaket misalnya kayak operasi ya dimasukkan. Tapi kalau tidak berarti nanti dia akan di ini. Ya, tapi ya agak repotnya di kasirnya juga nanti. Ya udah nggak apa-apa lah. Tapi kalau single tarif dan sudah mulai ada kesepakatan sama tindakan dok ya, maksudnya kayak kemarin kita di GD di ruangan sama semuanya nebul sekian, ini sekian, kayaknya kasir akan hafal dengan sendirinya, lebih enak. Nebul sekian udah ada. Bahkan harusnya itu sudah, kalau yang sistem komputer dok ya, kasirnya sistem komputerisasi tinggal klik-klik aja dimasukkan, udah muncul tarifnya semuanya. Iya. Oke, ada lagi yang mau dibicarakan? Yang penting satuannya jelas ini. Ada paket, satuannya ada misalkan paket kecil, besar, sedang, ada satuan yang lain misalkan per pelayanan, per visit. Itu nanti baru jadi apa dijumlahkan dalam perhitungan terakhir. Nah, saya kalau pakai komputer sih nggak jadi masalah. Pak Kenapa? Saya kemarin ngobrol dengan Dr. Rizka, saya tanyakan tentang apakah dalam ekspertis itu apakah tingkat kesulitannya sama dalam setiap foto. Oh tidak, Pak, katanya seperti itu. Nah, kalau gitu apa bisa dibedakan misalkan ini perlu effort yang lebih atau misalkan gitu kayak apa ya misalkan yang harus diukur supaya perlu effort yang lebih lah seperti itu Pak. Itu bisa dibedakan nggak kira-kira Pak? Ya bisa. Makanya ya? Untuk beda tindakan kan bisa beda bisa beda tarif. Nah, ya, berarti nanti saya mungkin radiologi saya rubah menjadi yang pemeriksaan yang dasar dengan sedang sampai speed. Jadi nanti ada item, ada list, ada daftarnya yang sedang ini yang dasar ini. Karena saya kemarin Bu Rizka perlu dibedakan seperti itu. Karena saya juga mencelengi benar-benar Pak katanya dengan seperti ini katanya. Ya itu aja dari itu mungkin nanti. Yang tidak Oke, ada lagi yang mau dibicarakan? Saya rasa cukup ini dok. Oke, kalau nggak ada nanti berarti kita siapkan sesuai apa? Kita pisah-pisah lagi ya. Nanti mana yang apa? Ketika tadi yang operasi ya, itu berarti sudah dimasukkan semua unsur apa? Unsur jasa pelayanan sama jasa sarananya.
Jadi nanti bisa ya, nanti kita lihatlah ininya perhitungan dari masing-masing sehingga nanti bisa tahu nih mana yang bisa digabung sama yang tidak. Ya gitu aja kan. Nah, oke, terima kasih atas kita rapat lagi minggu depan udah jadi Bu Asna kira-kira dari ini. Bedah sama objin ya dok ya? Ya dok, saya minta nanti sama dokter Rudi sama nanti Moka. Oke, insya Allah nanti kita ketemu lagi minggu depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.